Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus masjid, kemudian yang kami hormati kaum muslimin, kaum muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam kini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat, ditambah dengan rahmat, kemudian ditambah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat kita bersyukur. Salah satunya atau tentunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak pernah bosan kita sampaikan, kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terasa kita lah berada di penghujung atau di ujung-ujung bulan Sya'ban. Yang tak beberapa hari lain kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nanti, bulan yang ditunggu-tunggu. Abek dinanti, abek ditunggu karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan segala kebaikan. Yo bulan Ramadan awak nanti awak tunggu ibu-ibu. Yo bonar atau yo aja kok? Yo aja. Kalau yo bonar berarti kalau Ramadan datang awak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan awak biarkan waktu awak berlalu walaupun ngenek hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Awak pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan awak niatkan segala kebaikan yang awak lakukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang mungkin perlu awak ulang-ulang sebelum awak masuk bulan suci Ramadan. Yang pertama, awak menyebut bulan Ramadan itu banyak nama. Yang pertama Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang kedua Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian Syahrul Siyam, bulan puasa. Siam apa? Sopek Itu lauk lauk sopek siam. Siam puasa. Syahrul Siyam. Jadi bulan Ramadan jadi awak ya bulan puasa. Siapa yang berpuasa? Awak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Aku ayat kula hafal dan populer. Al-Baqarah 183. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang sampai kini masih ada iman di dalam hati, di dalam dadanya, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Wajib. Awak bahas nenek tentang puasa. Yang pertama, puasa kalau dalam bahasa Arabnya bahasa tadi siam atau saumun siam. Ada bahasa lainnya imsakun, imsak. Ini semua itu siam atau imsak. Bahkan lah menjadi bahasa awak imsak itu bukan ada imsak apa namanya? Imsakiyah, selebaran imsakiyah. Lah boleh selebaran imsakiyah dulu ya? Nah, apa lagi nak doke apa kau banyak di semaya? Nak doke apa kau? Ke baju ya? Ke baju tahun depan baju apa ya? Banyak biasa selebaran imsakiyah, imsakun, saumun. Padanan katanya sama secara umum artinya sama, menahan artinya. Menahan.
Jadi bulan puasa bulan menahan. Apa yang ditahan secara bahasa, secara istilahnya puasa itu menahan dari segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar koto subuh sampai terbenam matahari koto maghrib. Lama atau sebentar? Lumayan. Lama atau sebentar? Lumayan. Boleh atau ringan? Sedang. Memang boleh itu. Kalau dikatakan lama, adalah ibadah yang lebih lama daripada puasa. Puasa kan lama gini kok, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib lama. Apakah itu ibadah yang paling lama? Enggak. Kalau sholat dah kok ya sebentar ya, dari takbiratul ihram sampai salam sudah awak sholat. Kalau baca Quran, sadaqallahul azim, jawab sudah baca Quran. Kalau bersedekah awak tunjukkan sedekah awak sudah bersedekah. Tapi kalau puasa itu lama dari kotu subuh sampai kotu mori. Ada yang lebih lama dari itu lah ibadahnya? Ada enggak lebih lama dari itu lah? Kota gimana? Ada. Ada nama ibadah umroh dan haji. Itu lama, prosesnya lama. Bahkan dalam ibadahnya lama. Bapak Ibu yang ada rasoki yang lah pernah umroh atau lah pernah haji tahu dia tu. Berapa lama yang mulai dari proses niat sampai ke pelaksanaan sampai sudah. Itu di luar tarubangan ya. Di luar nabung dan lain sebagainya. Ada yang lebih lama daripada itu ibadahnya. Apa kira-kira? Lebih lama daripada puasa, lebih lama daripada haji, lebih lama daripada umrah. Itulah ibadah niat. Ibadah nikah. Nikah ibadah atau enggak? Ibadah. Mulai dari ijab kabul sampai bidoh kok ya. Sampai meninggal. Nikah yang mulai dari ijab kabul sampai cerai. Entah itu cerai mati atau cerai ini dua cerai, yang cerai mati, cerai hidup. Cerai mati meninggal, cerai hidup, cerai. Ada punya ibadah yang lebih lama. Kembali ke puasa. Puasa salah satu ibadah yang lama, menahan dari segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang-orang yang wajib puasa kalau bagi Bapak Ibu ada hukum-hukumnya. Ada puasa yang hukumnya wajib. Salah satunya puasa yang kan awak ada wajib hukumnya. Ada puasa yang hukumnya sunat, bahkan ada puasa yang hukumnya haram. Tapi di hukum haram aku mungkin tak banyak puasa ya. Sedangkan wajib ya. Ayo puasanya dah. Salah satu puasa yang hukumnya wajib puasa Ramadan. Puasa apa kira-kira lah? Puasa nazar. Tanusar puasa ayo tanusar. Tanusar atau nazar atau nosar. Misalnya apa nazar? Bisa kalau beranak jawi dan 3 ikut puasa 3 hari turut-turut. Jawab. Ada jawi beranak 3 ikut suang. Itu nasa-nasa aja ya. Tapi itulah ya kan. Jadi awak kadang ada keinginan awak mungkin yang lama awak inginkan atau ada hajat yang ingin dikabulkan, itu bernazar awak besok akan puasa. Rupa-rupanya tak kabul hajat awak tadi atau permohonan awak tadi, itu wajib membayar puasa tadi. Puasa Ramadan, puasa nazar, apa yang puasa yang wajib? Puasa? Puasa kafarat. Kafarat. Kalau kafarat punya apa namanya? Panjang pembahasannya. Salah satunya kalau suami istri berhubungan, mohon ngecek, suami istri berhubungan di siang bulan Ramadan, itu ada kafaratnya. Puasa wajibnya membayar itu. Di siang bulan Ramadan. Kalau malam bulan Ramadan ya boleh hubungan? Kalau enggak mati wale lah. Enggak lagi. Jadi puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat ada dan wajib puasa qada. Qada apa? Mengganti puasa awak yang tahun dulu dak sempat awak puasa rodek 1,35. Jadi puasa Ramadan itu wajib, tapi ada orang-orang
yang mendapatkan apa namanya keringanan bulian yang tidak berpuasa tapi diganti di hari-hari. Nah, itu sudah Al-Baqarah dari 183 itu cerita ke bawah sampai itu. Salah satunya orang yang bulian tidak berpuasa, orang maridon atau ala safar, marid ke sakit. Nah, sakit kalau nyo puasa sakitnya tadi bertambah, lebih eloknya tidak puasa. Sakit, jadi jangan malah sakit. Kau punya lalik ya, punya lalik apa? Ini sakit juga punya lalik ya. Bawa ke rumah pun yang duduk di kodai pun yang seno isi dompet pun yang ya. Itu punya lalik. Tapi kalau sakit awak, dek sakit tadi bertambah sakit awak kalau awak puasa ada beda. Yang kedua safar. Dalam perjalanan, kata ulama itu 83 atau 92 km jaraknya. Itu awak boleh untuk anda berpuasa. Kalau puasa tadi memberatkan awak, tambah loma awak dan sebagainya. Kemudian khusus untuk yang perempuan, halangan, kemudian melahirkan, nifas dan sebagainya. Itu orang-orang yang boleh yang dapat puasa dengan catatan diganti di hari yang lain. Ya, pembahasan puasa Bapak Ibu panjang. Tapi awak bahas apa nama? Dan godang-godang ya istilahnya. Kemudian apa yang ditahan untuk puasa? Tentu yang pertama sama-sama ketahui makan dan minum. Jadi hikmah puasa kalau pelajari banyak hikmahnya. Salah satunya awak bisa merasakan haus dan lapar yang selalu dirasakan oleh orang-orang yang fakir dan miskin. Oh, baikku lapar, baikku awi. Kalau awak puasa Bapak Ibu ada sahur. Mungkin orang fakir dan miskin tidak ada sahurnya. Kalau awak ada apa namanya? Ada finishnya, ada panjang finishnya. Bino ketemu hari. Itu sebelum hari itu banyak hidang depan awak Maya. Berbagai macam makanan dan minuman banyak. Ada batin. Lama maghrib awak makan minum awak. Tapi saudara-saudara awak yang fakir miskin kadang tak obenya sampai bilo menahan lapar. Jadi solidaritas dia orang kini mengajarkan kepada awak merasakan awak apa yang dirasakan orang lain. Oh, baikku lapar, baikku awi. Jadi semakin apa namanya, semakin empati, simpati, solidaritas awak di orang kini semakin tinggi. Awak merasakan apa yang orang rasakan. Itu mungkin hikmah pertama. Kemudian hikmah yang kedua, puasa mengajarkan awak untuk jujur. Jujur. Terutama jujur kepada Allah dan jujur kepada diri awak surang puasa. Coba kalau awak waktu puasa hari panen. Kini musim panen, musim hujan awak. Kedua ya. Kadang panen, kadang hujan. Waktu panen misalnya zuhur, awak ambil wudhu, tempe wudhu, kumur. Awak minum 2 togok, 3 togok air beda orang. Tidak beda orang. Omu anda awak melakukan tidak. Awak waktu itu sedang jujur. Dia awak puasa. Tapi apanya hikmahnya awak waktu itu sedang jujur. Pertama jujur awak ke diri awak surang. Tidak beda orang surang kan? Atau misalnya balik kerja awak masuk dalam kamar, tak ke dapur ke dapur ambil nasi masuk dalam kamar, tak beda orang surang. Sudah makan awak cuci puasa awak bisa lah ya. Ya atau tak? Bisa awak ya. Tapi umur dah awak melakukan tak umur. Awak sedang jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri. Kadang jujur kalau anda ada di 10 bulan yang akan datang atau 10 bulan yang lalu, payah awak nak jujur ke bini ya. Ke bini jujur ya. Iya nak. Di kuasa bini ada bini awak. Tapi jujur kadang mungkin agak sulit bagi awak. Tapi puasa mengajarkan ke awak jujur tadi salah satunya.
Kemudian apalah yang diajarkan dek puasa selain jujur tadi, kemudian selain bisa merasakan apa yang orang rasakan, mungkin banyak hikmah kalau melaksanakan puasa. Itu dari segi puasa mau nak kaji Ramadan adalah keutamaan Ramadan. Hanya awak kali-kali godang ayo ambil apa itu. Keutamaan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu Syahrul Quran tadi kita sebut. Bulan Al-Quran. Bulan awak seharusnya memang lebih dokek kepada Al-Quran. Lebih banyak membukanya, lebih banyak membacanya, lebih banyak mentadabburinya kata orang, lebih banyak mempelajarinya. Karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Kemudian kata Nabi di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka lebar-lebar. Lebar-lebar pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup rapi-rapi. Lah dibuka pintu surga selebar-lebar, lah ditutup pintu neraka serapi-rapi. Kadang yang ditutup tadi awak nak membuka yo. Ala tutup pintu neraka dah. Kau awak nak nyongoi ngene doh. Padahal lah tutup rapi-rapi dah Allah di bulan puasa bulan Ramadan. Awak nak nyongoi apa neraka? Nak nyongoi bahasa. Padahal lah ditutup dan dibuka. Dibuka artinya dibuka kesempatan ibadah selalu-lalu ke awak. Kalau hadis yang mengatakan barang siapa yang keluar dari Ramadan tapi samunya sebelumnya masuk Ramadan, kau awak akan masuk Ramadan. Kau keluar dari Ramadan, awak akan masuk Ramadan dosa banyak. Lah keluar dari Ramadan dosa tambah banyak atur sebalik ya. Awak akan masuk Ramadan dosa banyak. Kalau Ramadan, kata Nabi, dosa awak tadi hilang. Kalau tidak, rugi. Abeknya kau kesempatan bagi awak. Kesempatan untuk awak menghapus dosa-dosa awak. Apa ibadahnya? Man soma, man koma. Soma, puasa. Koma, berdiri malam, solat tarawih, witir awak. Makanya siang puasa, malam awak tarawih dan witir. Man soma, man koma Ramadanan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berapa banyak dosa yang telah lalu mungkin masing-masing awak mengetahui. Tapi kalau Ramadan awak manfaatkan sebaik-baiknya, karena tadi Ramadan bulan ibadah, banyak keutamaan tadi. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu dalam bahasa hadisnya. Setan dibelenggu, tapi nak mati kalau dibelenggu ya. Itu loh. Dibelenggu bakobek bakobek berpasung setan berpasung. Di mana pasungnya lebih awal. Tapi yang dibelenggu di setan dibelenggu di pasung. Artinya apa? Setan tak leluasa menggoda awak kalau sama dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain mungkin digoda awak waktu subuh, awak waktu subuh nak jago dan jago lemak tidur aja setan. Tidur awak langsung. Itu di bulan yang lain. Tapi kalau di bulan Ramadan mungkin 10 kali awak digoda baru tergoda. Itu pemahaman yang setan dibelenggu tadi. Bukan tak hanya menggoda awak, tapi tidak leluasa seperti bulan-bulan yang lain. Setan dalam artian yang menggoda-goda awak tuan. Dah hantu loh ya. Dia hantu kopek nampak hantu dia. Tak siapa nampak hantu tamaling berbelar ya. Itu mah. Tapi setan dalam artian yang membisiki awak selalu tu, was-was di telinga awak. Kerojonan buah yang itu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kemudian segala amal-amal ibadah awak pahalanya dilipat gandakan. Baca Qurannya dilipat gandakan. Man qara'a harfan min kitabillah, kata Nabi, barang siapa yang membaca harfan min kitabillah, satu huruf dari Al-Quran, satu huruf ya. Kau Al-Quran kau berapa ayat segalanya? Ada mengatakan nasional awak 6.666. Yang joleh luar biasa 6.600 ayat. Surahnya 100 yang boleh. Surah juz 30 juz. Kata sekian kata, huruf sekian huruf. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu
satu huruf enyo akan mendapat 10 kebaikan. Itu di bulan lain. Kalau di bulan Ramadan, berlipat ganda kebaikan tadi. La aqul alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tapi alif satu, lam satu, waw. Tak ada waw itu deh. Mim satu. 3 awak dapat di alif lam mim. Jadi aku baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Sadaqallahul Azim. Cik Nun nak bacanya, dapat apa hal atau tak? Menurut keterangan hadis itu dapatnya satu huruf ni. Tapi tak ada mungkin Nun aja awak baca lah buka Al-Quran. Artinya ada motivasi bagi awak untuk membuka Al-Quran. Kiki awak yang tak mungkin lah satu ayat tadi. Pasti awak lanjut. Kita sampai selebar 2 lembar. Jadi ada motivasinya. Jadi pahala dilipat gandakan. Besoklah keluar awak dari Ramadan. Itu tadi yang disebut tadi. Tak berubah cik jua dari awak. Pahala tak bertambah, dosa dan bertambah kesalahannya. Atau kan pahala bertambah, dosa berkurang. Itulah orang yang paling rugi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kayaknya kesempatan kesempatan emas, tapi tidak ambil kesempatan emas tadi. Ya awak rindu, kerana awak rindu nak bulan puasa, tak ada orang nak bulan puasa. Lah tiba bulan puasa, aina awak ambil amalan-amalan tadi, baik itu non wajib ataupun yang sunnah. Atau awak abaikannya. Apalagi 10 terakhir bulan. Itu dimaksud jadi orang pemain tinggal pemain inti deh, ya. Pemain inti deh. Imam ada surang aja agak bertiga agak lah, ya. Untuk mengaminkan belakang. Yang lain sibuk gue, gue Cleo gue rayo. Sibuk poin mencari baju, cari baju baru. Ya, aku tuh cara dia dulu ya. Itu dia apa? Kan itu. Jadi banyak hal. Jadi kalau tiba Ramadan ke awak, kemudian awak keluar dari Ramadan, cenderung itu yang ada yang berubah dari awak. Kata Nabi, awak orang yang rugi. Seakan-akan lah datang Ramadan kepada kalian, kata Allah. Pintu surga lah dibuka lebar-lebar, pintu neraka lah ditutup, setan lah dibelenggu. Kalian buat amal dilipat gandakan. Tak ada berubah kalian setelah keluar dari Ramadan. Bulan cendol apa je nak kalian nonda le awak tu lepas awak. Ya tahu tak? Anak bulan cendol apa je le nak bulan cendol apa je le. Dah datang sagalo yang paling elok. Nak cendol apa je elok dari tu boleh. Tak ada baru, tak ada berubah. Ya, mudah-mudahanlah Ramadan kali ini momentum bagi awak. Tak sampai tanda awak lagi ke Ramadan tahun depan. Ke Ramadan tahun kini pun tak sampai tanda tak umur awak ya nak. Ada sekitar berapa hari lah, 2 atau 3. Tak ubi awak tak sampai awak ke Ramadan dulu. Andai kan sampai ke Ramadan sampai peluang Hijriah tahun kini, awak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Awak anggap Ramadan tahun kini Ramadan terakhir saja awak. Tak ada Ramadan besok untuk awak lagi. Makanya awak beribadah sebaik-baik mungkin di Ramadan. Tentang puasa sudah, keutamaan Ramadan sudah. Kini awak akan menyambut bulan Ramadan. Dalam tradisi awak saling memaafkan, halal bihalal terakhir Ramadan dengan berbagai nama lah. Intinya saling memaafkan. Memaafkan. Apakah harus nunggu datang Ramadan lo harus memaafkan? Tentu tidak. Ya. Tapi menyambut Ramadan kok momentum bagi awak. Momentum apa? Kesempatan. Kesempatan. Awak ingin memasuki bulan suci tentu dengan hati yang suci. Kemana suci lo? Masjid yang suci. Awak tentu kemari awak mandi awak dulu. Suci awak dulu, baru masuk. Itu bulan Ramadan, bulan suci. Awak ingin masuk ke bulan Ramadan, awak ingin hati yang suci. Memaafkan.
Kalau ditanya oleh ibu-ibu antara memaafkan dengan minta maaf mana boleh? Meminta maaf atau memaafkan mana boleh? Masing-masing awak berbeda. Ada sebagian orang boleh dia memaafkan. Sebagian orang boleh minta maaf. Tapi kalau ditanya mana mulia antara memaafkan dengan minta maaf, mana mulia? Memaafkan. Oh, lu orang yang bersalah itu minta maaf kepada awak lah maafkan. Kininya bersalah kepada awak, besok pagi datang ke awak, minta maaf, lah sudah petang awaknya, lah sudah. Itu mulia orang dan memaaf. Tapi ada orang sampai mati nak mau sampai mati mah. Lah matinya. Saya nunggu tangan meninggal lah. Alhamdulillah macam mana ilahi lah. Alhamdulillah lah macam mana rukuk lah. Jadi kalau ditanya mana mulia, mulia memaafkan. Kalau ditanya mana boleh, masing-masing awak berbeda. Itu tadi, ada yang boleh memaafkan. Apa boleh memaafkan? Pertama mungkin kesalahan orang tu besar. Kesalahan orang tu fatal. Atau apa boleh memaafkan tak konang-konang terwirinya salah. Makanya ketika awak nak tidur, awak campakkan segala kesalahan orang ke awak. Awak nak tidur, awak campakkan segala kesalahan orang ke awak. Contoh awak nak tidur ya. Atau kadang kau tu tidur tak kau nangis yang salah kita tak mau orang beda dah tu air penyiksaan tu loh. Jadi ya payah sebagian orang kena memaafkan banyak hal lah, entah trauma di masa lalu dan lain sebagainya, entah ada enyo aja bersalah, mungkin ke oleh bapak dulu bersalah, ke enyo pun bersalah, mungkin ke anak bersalah, jadi sulit memaafkan. Sebagian orang sulit memaafkan. Sebagian yang lain sulit minta maaf walaupun dia obenya yang salah. Dan mau minta maaf, dan mau minta maaf. Ada kadang di hati awak tu gengsi. Gengsi. Mendongkol. Ada gengsi. Ada kan dia minta maaf, dan gua guru. Ada. Ada kan dia minta maaf, dan gua maaf. Dan dulu ngurus nikah, ada kan nikah gini loh. Abis kan dia minta maaf, dia buat tu. Abis kan dia minta maaf, dia kasih aja gini. Dan kata-kata yang lain lah, yang sepadan lah. Artinya apa? Ada gengsi tadi. Ada umur, ada malu, ada rasa meninggi. Ada rasa meninggi dalam hati. Sehingga tak pantas rasa dia enyo minta maaf walaupun enyo ngakunya enyo salah. Jadi kini momentum bagi awak. Siapa mungkin yang bersalah dengan awak? Ya manusia tak ada yang tak punya salah. Dan taklah ada awak yang tak menyakiti hati orang atau hati awak yang tak tersakiti baik sengaja ataupun tak sengaja, baik kene baik godang, tak ada roh. Abe awak hidup bermasyarakat kecuali awak ibi surang ten di hutan dengan cigak dengan boru, ya mungkin akan ada orang salah dewar. Tak akan ada orang salah dewar. Atau tak akan ada orang nyakiti hati awak. Abe awak surang yang tengah di hutan belantara. Tapi di awak hidup bermasyarakat, awak bertemu dan lain sebagainya, bersosial, mungkin ada tersinggung hati orang, baik itu kene godak tak sengaja dan sebagainya. Momentum lah bagi awak untuk saling memaafkan. Dan yang perlu memang dari hati awak tadi awak mau memaafkan. Tak lisan aja loh. Ayo mohon orang yang salah hutang, ayo beda mohon dulu tapi yo tak kena dak subuh-subuh le loh. Jangan. Pemohon ya tapi tak dak subuh-subuh le loh. Ayo dak le loh ya. Tapi masalah memaafkan, itu tadi awal masuk puasa saling memaafkan. Jadi di awal puasa tadi tak nunggu puasa je awak minta maaf atau memaafkan, tapi puasa momentum bagi awak, kesempatan bagi awak untuk saling memaafkan. Mulai dari keluarga awak, seorang suami kepada istri,
Dia suami minta mau ke istri, atau sebaliknya. Jadi tidak ada tadi apa namanya tinggi meninggi tadi ageng si tadi. Kalau suami udah itu atau laki kayak bini, mohon dari dia, kebahagiaan dia lah. Pak kakak kok kayak bini. Ada pintu lain dia minta mau kodok tuh ikut misalnya dia awak kan turun dan lain sebagainya. Bini udah itu loh. Minta mau, kemudian anak ke orang tua dan lain sebagainya, keluarga dulu, kemudian baru awak di masyarakat. Terutama tentu minta maaf awak kepada orang-orang yang selama bapak mungkin menyinggung perkataan awak atau perbuatan awak tersinggung ya dari awak. Dan yang paling penting kesalahan orang punlah harus awak maafkan. Tak lo nunggu nak puasa. Masalah orang kawan dan sebagainya sakit hati awak, sakit itu. Tapi awak maafkan. Itulah tadi yang disebut yang mulia, yang memaafkan. Ulun orang mohon minta mau kawan awak puri, itu mulia. Ulun mohon ulun adalah sudah yang segala apa banyak. Tolong talado, ada ya. Mana nak itu sudah itu. Tapi itu memaafkan halal bihalal lewat tetap Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, jadi ada 3 unggu tadi namanya unggu ada. Yang pertama tadi tentang puasa, ulang-ulang gini dan lain sebagainya. Satu-satu orang yang mulia dapat puasa, kemudian puasa itu wajib dan sebagainya. Kemudian yang kedua, keutamaan Ramadan, segala kebaikan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala kepada awak di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, segala kebaikan berlipat ganda. Kemudian yang ketiga tadi, momentum bagi awak untuk saling memaafkan. Tak hitung lalu, tak siapa yang salah, entah itu yang salah, entah awak yang salah, yang penting saling memaafkan. Kemudian yang terakhir, di bulan puasa ada hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu sama beda awaknya hal-hal yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja, kemudian hubungan suami istri dan lain sebagainya. Tapi kadang awak lengah, bukan dia membatalkan. Kalau yang membatalkan sama beda awak ya. Kadang awak lengah di hal-hal yang merusak pahala puasa. Kalau dari hal-hal yang membatalkan, insya Allah awak beda awaknya. Ada nasi di depan awak, ada air di depan awak. Semenit sebelum berbuka awak makan, awak minum. Semenit. Jangan kan sejam, semenit ulun bang orang yang aja kawan. Ulun harus semenit lah, dah umur awak. Ulun waktu gitu. Jadi mungkin dari hal-hal yang bisa merusak, dari hal-hal yang membatalkan mungkin awak lah sama tahu dan awak jauhi. Dari hal-hal yang merusak, banyak hal-hal yang merusak, mungkin mata awak memandang dari dompet elok, telinga awak nak mendengar hal-hal yang elok, dan yang paling banyak lisan awak mungkin tak membicarakan hal-hal yang elok, mungkin lebih banyak membicarakan hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak. Sekarang orang merusak lah. Mungkin lisan tadi nak membatalkan, tapi merusak puasa awak. Mungkin masih membicarakan aib, ya atau tak? Mumpul bekol lalu si anu ala cerita si anu kau godang badan lalu cerita betul yung makan tuh yo itu ya pak kau kene badan apa tuh atau makan plastik jadi aduh nyapu orang nyapu tuh ya dak nyapu orang dak pikir awak dah tu nyapu jadi karena ngumpul ada orang lalu dan lalu tadi baca itu. Kalau awak ngumpul sampai orang, poin dan surang tadi tinggal batiko le dan surang tadi, dan poin itu anak surang cerita cepet benar lagi takut ke ini. Sebagai yang macam lah kan. Tapi intinya awak di bulan puasa, nak cuma puasa aja, tapi bulan puasa bulan belajar aja pak. Jadi sebenarnya bulan puasa belajar apa dipelajari tadi? Kejujuran, saling merasukan, kemudian takut kepada Allah, banyak hal pelajari di bulan puasa. Dan seboleh bulannya akan datang ulang ujiannya bagi awak. Jadi awak jujur di bulan puasa aja di segala bulan. Jadi awak ibadah awak tinggi banyak dan sebagainya di bulan puasa, tapi bulan puasa itu pelajaran bagi awak, latihannya di situ.
Kalau di bulan latihan tadi awak tak cuma maduk saudara. Tak cuma di bulan ibadah tadi. Bulan Ramadan kan bulan ibadah. Kalau bulan ibadah tadi datang ke awak tak cuma ke kuno. Iyalah di rumah irama puter terlalu mana. Lagi datangkan bulan puasa, bulan ibadah. Tak ada ibadah awak. Kalau di bulan lainnya mungkin tak nampak masjid awak. Masjid saya nampak ni. Ada nyomong ke masjid lah di bulan lain. Di bulan puasa ko nyomong ke masjid. Nyomong ke pintu tu keluar ya. Dan itu masih raya. Ya semua yang berjamaah, solat, baca Quran dan lain sebagainya. Karena masjid ko sebagai salah satu tempat ibadah dan sebagai salah satu bentuk persatuan awak. Kalau banyak jamaah di masjid, itu persatuan insyaallah. Jadi mungkin tidak banyak Bapak Ibu yang kami sampaikan di momen ini awak akan masuk waktu isya, persiapan wudhu dan lain sebagainya. Intinya ada ompe yang kami sampaikan. Pertama tadi tentang puasa, mari kembali mungkin awak pelajari lihat nenek banyak tentang puasa, baca buku-buku lihat, tonton video-video di Android yang banyak membahas tentang puasa. Kemudian yang kedua banyak keutamaan Ramadan, mari awak raya, mari awak sambut, mari awak laksanakan. Kemudian yang ketiga tadi tentang memaafkan. Nak masuk puasa dah itu ada siapa yang salah, siapa yang benar, saling memaafkan. Yang keempat mungkin awak puasa banyak hal-hal yang merusak puasa awak, pahala puasa awak itulah yang akan awak hindari. Dan mudah-mudahan hal-hal yang merusak tadi bisa awak bawa untuk dakwah laksanakan di luar bulan Ramadan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kami pun mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan mohon maaf ke pengurus, laku nelpon tapi tak kami mari pengurus. Hanya subuh minta ada pengurus. Awak subuh dan jauh pakai kapal feri di tepian ke Batam. Itu tak bisa. Kata dia seorang yang ngarai. Kalau kayak macam ni subuh yang bayar. Pesawat dah biru minyak apa lurah. Jadi tak bisa main. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.